sudah bertemu dengan Mbah Kendil Jopo Montro, kita akan membicarakan hal yang penting tentunya. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jadi teman-teman, pada hari-hari ini, apalagi bulan-bulan seperti ini menjadi permasalahan yang secara menyeluruh, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, yaitu tentang ekonomi yang mulai sulit. Jadi di bulan-bulan puasa ini, bagi orang-orang budayawan juga beristirahat sejenak. Kemudian bagi rakyat-rakyat kecil juga kesulitan mencari ekonomi, apalagi untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Itu mereka pasti membutuhkan hal-hal yang perlu disiapkan dengan biaya yang cukup besar. Jadi teman-teman, pada era-era seperti ini banyak sekali para pedagang-pedagang yang mulai kebingungan untuk supaya usahanya lancar. Bahkan mereka pun juga melakukan kiat-kiat yang mungkin tidak bisa kita pikir secara nalar. Bahkan banyak di antara mereka yang menggunakan penglaris. Jadi pada sore hari ini kita akan menanyakan sama Mbah Kendil Jopo Montro, apakah yang namanya penglaris itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Selamat sore Mbah Kendil. Selamat sore. Jadi kita akan membicarakan tentang penglaris, Mbah. Ini banyak sekali dicari atau banyak sekali dikejar oleh pedagang-pedagang mayoritas. Jadi karena memang bulan-bulan seperti ini kan sulit, Mbah. Jadi pembeli juga mulai mengurusi kebutuhannya sendiri, kemudian penjual pun juga kurangnya pemasukan. Yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah penglaris itu bisa dipertanggungjawabkan? Dalam arti setelah kita melakukan penglarisan, apakah dagangan kita itu bisa benar-benar laris, Mbah? Gimana itu, Mbah? Ya, teman-teman yang saya hormati, bahwa pada hari ini atau situasi bulan-bulan ini ada situasi yang sangat sepi sekali, baik dari budayawan, baik dari sektor pertanian, perikanan, perindustrian, terus kemudian para pedagang-pedagang, sehingga rotasi mekanisme pemutaran ekonomi itu sangat kurang mendukung, kurang lancar, hingga dari sektor pertanian juga merasa kurang beruntung karena pupuk yang mahal, kemudian perawatan yang mahal, hasilnya juga tidak banyak. Kemudian dari sektor peternakan makannya juga mahal, terus bahan-bahannya juga mahal, kemudian sewa-sewa tanah dan sebagainya juga mahal, sehingga keuntungan dari misalkan daging dan telurnya juga kurang menguntungkan. Sehingga peternak juga kadang itu kan maju mundur, majunya pada saat untung, mundurnya pada saat mengalami kerugian, atau di bulan-bulan yang sepi. Kalau di bulan-bulan hari raya, di bulan Januari itu kan banyak upacara, banyak orang yang mengeluarkan untuk bikin roti, untuk lauk dan sebagainya, itu masih harganya standar. Tapi dia kalau di bulan-bulan sepi itu telur harganya merosot. Kita kembali kepada sektor perdagangan. Perdagangan juga demikian pada bulan-bulan seperti ini, bahwa memang masyarakat memang membutuhkan belanja yang sangat banyak. Itu prediksi dari para pedagang, dia sebelum hari puasa sudah mencanangkan bahwa bulan puasa nanti pasti usaha saya pasti lancar, karena tentu untuk para masyarakat belanja untuk persiapan buka dan sahur, termasuk lauk pauk dan sayuran. Itu prediksinya seperti itu. Ternyata di masyarakat kita tidak sesuai dengan angan-angan atau cita-citanya. Ternyata di bulan-bulan puasa ini tentang perdagangan, peracangan-peracangan itu juga mengalami sepi, sehingga penghasilan pun juga tetap seperti hari-hari biasa. Kenapa demikian? Sehingga sampai para pedagang bingung untuk kebutuhan perharinya, untuk mengasuh anak, kemudian memberikan biaya-biaya sekolah, biaya-biaya listrik, pusat dan sebagainya, sehingga untuk bekerja mendirikan sebuah kios atau toko peracangan perharinya saja tidak cukup. Dengan demikian belum saja dia punya tanggungan, misalkan utang kreditan motor atau misalkan utang dengan di bank-bank yang lain, sehingga kebutuhan semakin banyak. Kemudian penghasilan kita yang kita terima hanya sedikit, sehingga tetap saja perjalanan perdagangan merasa kecontalan atau kocar kacir. Nah, dengan adanya seperti itu, maka kalau di waktu malam para pedagang-pedagang sebelum tidur pasti merenungkan bagaimana ini usaha kita, padahal ini keadaan juga sepi. Yang menjadi permasalahan sepinya dari pedagang itu dari apa? Mekanisme masyarakat yang bertani, pedagang semua itu juga rendet atau juga sulit untuk mencari ekonomi, sehingga perdagangan pun juga sulit. Kalau pertanian tidak punya uang, sehingga toko pun juga tidak
laris. Karena dari larisnya toko berasal dari pertanian atau faktor-faktor yang lain. Kalau faktor-faktor yang lain sepi, perdagangan atau kios atau peracangan atau pasar pun kan menjadi sepi. Jadi pasti merosot, sehingga dengan adanya itu para pedagang-pedagang akhirnya juga berputar pikiran menginginkan hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak masuk nalar. Hingga banyak para pedagang dia merasa sedih sekali, dia membuka warung, dia membuka dapat makanan, terus kemudian dia membuka toko peracangan sampai malam tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Kadang-kadang mendapat penghasilan hanya sekitar 30.000, 50.000, sehingga sama sekali tidak sesuai dengan waktunya yang kita pakai untuk menungguni warung atau toko tersebut. Sehingga akhirnya pihak-pihak masyarakat yang mempunyai toko, warung dan sebagainya akhirnya mencoba ke jalur-jalur misalkan tentang pelaris. Nah, yang menjadi pertanyaan baru sekarang kita bongkar, apakah yang namanya pelaris itu bisa dipertanggungjawabkan? Artinya apabila kita ke rumahnya orang yang dipercaya misalkan praktisi sesepuh dan sebagainya, apakah setelah itu akan ada perubahan yang pesat sehingga ekonomi toko akan menjadi lancar, kan seperti itu ya. Nah, kita jawab bahwa yang namanya pelaris itu hanya merupakan dukungan daripada doa. Sehingga yang namanya doa itu ada dua faktor, doa diterima dan doa tidak diterima. Misalkan ada pasien datang ke rumahnya sesepuh atau bini sepuh, atau ke rumahnya paranormal atau ke rumahnya praktisi, minta tolong kepada praktisi agar tokonya bisa laris. Pada saat si A tadi minta tolong, ternyata si A percaya, terus akhirnya praktisinya juga meyakinkan, kemudian praktisinya memohon kepada Tuhan, kepada Allah, si permohonan tadi malam itu kemudian bisa sembuh, bisa diterima, bisa didengarkan oleh Tuhan. Akhirnya dengan tidak terasa tokonya esok harinya langsung laris. Itu bisa terjadi. Terus kemudian faktor yang kedua, misalkan si yang mencari yang datang ke rumahnya praktisi itu misalkan sok-sok seorang punya warung, terus kemudian praktisinya juga menerima atas permintaan dia, menolong dia memohonkan doa kepada Sang Pencipta, mohon doanya kepada Allah SWT. Pada saat mendoakan kepada pasien tersebut, si paranormal tersebut punya urusan-urusan yang banyak sekali, atau punya tanggungan-tanggungan yang banyak sekali, atau si praktisi merasa kecapean dan kejenuhan, atau banyak faktor-faktor yang praktisi itu kurang fokus. Sehingga kurangnya fokus si praktisi, maka akan mengakibatkan doa-doanya akan tersendat, tidak akan berhasil atau sulit untuk dijangkau. Nah, seperti itu. Sehingga banyak faktor-faktor yang namanya penglaris itu belum tentu berhasil, tergantung kepada usaha kita dan tergantung kepada yaitu ketentuan Tuhan Yang Maha Esa atau kemurahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tergantung kepada kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hadiah-hadiah yang diberikan Allah kepada kita itu kadang-kadang kita itu ketepatan mohon diberi, kadang-kadang kita mohon tidak diberi atau tidak berhasil. Ya, intinya seperti itu. Sehingga yang namanya kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kadang-kala kita juga langsung mustajab diberi keberhasilan. Kadang-kadang sama sekali berbulan-bulan tidak ada hasilnya. Sehingga tapi yang namanya doa itu tetap nggak tersampaikan. Saya ulangi lagi, yang namanya doa tetap tersampaikan kepada Allah, karena yang namanya niat hati atau bicara hati atau suara hati Tuhan pasti mendengar. Cuma cara pemberiannya Tuhan itu kadang ada yang langsung, kadang ada yang langsung, kadang ada yang tidak langsung, kadang ada yang cepat, kadang ada yang sedang, kadang ada yang lambat, ada yang super cepat. Jadi permohonan itu tidak sama per orang, sehingga yang namanya permohonan belum tentu langsung dijabah, kadang-kadang tunda waktu. Misalkan kalau 1 minggu tidak ada, 1 bulan belum berhasil, paling 3 bulan. 3 bulan tidak berhasil berarti akan memetik di 1 tahun berikutnya, terus toko tersebut akan berkembang dengan baik. Tapi itu pasti Bang ya, pasti berhasil, cuma dalam kurun waktu yang ada yang dekat, ada yang panjang gitu. Kalau nanti kita tidak punya kepastian bahwa nanti kita tidak percaya kepada Allah. Karena Allah itu akan memberi apa yang kita minta. Jika kalau nanti kita tidak punya seperti itulah, kita nanti melemahkan doa gitu. Jadi walaupun nanti bagaimanapun kita percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita gitu. Nah, cuma di dalam permohonan untuk malah membuatkan laris para toko-toko ada 2 simpang.
simpang pertama adalah yang pepangeranan, simpang kedua adalah ke setan-setanan atau ke jin. Sehingga memang ada pelarisan yang bersifat yang berbau magic atau berbau klenik atau berbau kesetan-setanan, Mbak. Misalkan kita percaya kepada misalkan jin-jin yang ada di penghuni, misalkan di bunden-bunden atau di pohon-pohon atau di batu-batu, setelah mengadakan upacara di situ, menyajikan ritual di situ, setelah kita memberikan nasi liwet di situ, setelah kita selamatan di situ, setelah kita mengadakan membakar kemenyan, memberikan minyak wangi, memberikan kembang-kembang secukupnya, atau memakai alat-alat yang ekstrim seperti kita menyajikan yaitu daging gagak, kemudian kita menyajikan dengan seperti daging anjing, kita menyajikan dengan daging babi, atau kita menyajikan dengan pitik ireng mulus, menyajikan kita dengan daging ular weling. Banyak sekali tata cara jin atau setan agar jin setan itu menerima, senang untuk menolong manusia dengan ritual-ritual yang menantang. Sekarang seperti misalkan kita ritual dengan gagak. Ritual dengan gagak, padahal gagak itu harganya udah mahal. Gagak itu 3 juta sampai 5 juta. Apakah nanti setelah kita korban 5 juta atau 3 juta nanti pasti berhasil, kan belum tentu. Tapi yang jelas apabila orang sudah membabi buta, ingin sekali menginginkan usahanya itu lancar, kadang-kadang itu ditabrak, kadang-kadang itu tetap dilaksanakan, Mbak. Nah kemudian seperti bau-bau daripada daging gagak, atau bau-bau dari sengatan tulang belulang gagak, atau bau-bau dari bulu-bulu gagak, sehingga akan didatangi sosok-sosok pembantu seperti jin, setan, pocong, peri, dan gendruwo dan sebagainya. Kemudian dia datang, dia merasa dihormati atas bau-bau yang baginya para jin, para astral tadi merasa senang, sehingga kita memohon kepada itu tempat-tempat situ yang berada tempat keramat, termasuk minta tolong kepada astral seperti hantu, pocong, terus wewe gombel, terus gendruwo, agar usaha itu bisa diperlancar, bisa dibantu oleh sosok tersebut. Akhirnya setelah mereka sudah mengadakan ritual, akhirnya kita membuka toko, terus toko kita menjadi lancar sekali atas bantuan daripada astral atau sosok-sosok yang tidak dapat dilihat oleh mata. Banyak sekali. Tinggal misalkan kita jual soto, pada saat kita beli di warung soto rasanya enak sekali. Karena apa? Di situ ada setrum-setrum magic daripada gendruwo, setrum-setrum magic daripada pocong, setrum-setrum magic daripada makhluk-makhluk astral gitu. Sehingga setelah tadi ada setrumnya, setelah dihipnotis, ludahnya itu merasa nyaman. Apabila dibawa pulang, otomatis kan sudah tidak ada setrum-setrum dari magic-magic dari hantunya. Akhirnya di rumah rasanya sudah tawar, tidak ada baunya, tidak ada air lezatnya gitu. Seperti itu, sehingga untuk yang namanya pelaris itu ada 2 faktor. Ada yang membawa kepada sifat-sifat atau bangsa-bangsa jin atau setan atau hantu atau bangsa-bangsa astral yang mungkin punya daya kekuatan yang bisa membantu kepada manusia, dan kita sudah memberikan semua apa yang dia inginkan, misalkan pitik ireng mulus, misalkan burung gagak, misalkan kita sudah menyajikan dengan misalkan burung-burung seperti burung perkutut atau burung atau burung dares sebagai sambutan-sambutan atau memberikan dengan sajian-sajian tokek dibakar, baunya nanti menyengat. Akhirnya dia datang, setelah datang kita akan meminta apa yang kita maksud. Akhirnya para sosok-sosok itu akan membantu kepada dagangan-dagangan kita. Walaupun dagangan-dagangan kita itu sama sekali tidak bermerek, dagangan kita seperti tidak ada hasilnya, tidak menarik. Walaupun dagangan-dagangan kita katakan busuk saja ya, kita katakan layu, katakan dagangan-dagangan orang tersebut misalkan tidak menarik sama sekali, berasnya juga buruk, berambang bawah kecil-kecil, busuk, lomboknya sudah busuk, dagangan semuanya bermotif-motif lama-lama. Apabila dibantu oleh sosok-sosok asal yang berbentuk jin dan setan, maka perasaannya yang beli itu seperti tidak ada tanding, sudah senang, sudah nyaman. Bahkan apabila ditawari dengan toko-toko yang lain, dengan dagangan yang baik dan unggulan seberabang yang baik, bawang yang baik, kemudian daging yang baik, sayuran yang baik, dia nggak mau. Karena yang dilihat hanya dagangan itu yang paling indah, paling enak, paling nyaman, paling lezat. Hanya tidak bisa menggeser dengan kekuatan magic-magicnya para astral tadi. Nah, tapi yang menjadi pilihan kita, kan hidup itu kan pilihan. Hidup itu pilihan, hati-hati. Jadi salah kita pilih, nanti kita akan sesat. Sesat menyesal di kemudian hari. Dan penyesalan di akhir zaman nanti sudah tidak dapat dihapus. Nah, ditentukan bahwa salah, sudah selesai, tidak dapat ada ampunan. Nah, apabila kita nanti minta tolong kepada sesuatu orang
atau praktisi yang menghamba kepada iblis, menghamba kepada jin, dan diarahkan untuk ritual semacam itu, maka suatu saat nanti kita akan mendapatkan juga tagihan-tagihan yang ditentukan. Misalkan anak kita mati, misalkan terus kemudian akan di akhir zaman kita bercerai kepada istri, terus kemudian di akhir zaman nanti umur kita tidak panjang, terus di suatu saat nanti apabila mati kita akan tragis mengenaskan dengan penyakit yang mengerikan, dan pasti ada balasan-balasan dari jin. Tidak mungkin jin-jin yang bersemayam di tempat itu, jin-jin yang diperintahkan orang, menolong orang, kemudian tidak mendapatkan bayaran, tidak mendapat keuntungan, jin-jin iblis tersebut tidak mungkin mau, Mbak. Dia mau pasti ada ikatan, dia dirawat dengan baik, dia disajikan dengan baik. Efek sampingannya orang tersebut di akhir zaman nanti sengsara, itu sudah resikonya. Makanya di dalam untuk memilih misalkan sosok orang tua yang bisa untuk mendoakan benar-benar orang yang baik, benar-benar yang ngerti orang bertakwa, kemudian di masyarakat disegani orang, terus pakartinya juga baik, ibadahnya juga baik, ucapannya dengan baik, caranya menghadapi pasien juga baik, sering mengarahkan kepada pasien-pasiennya untuk bertakwa, sering mengarahkan pasiennya untuk bertindak atau bertingkah pakarti yang suci atau yang jujur atau yang adil. Sehingga sosok-sosok praktisi yang baik selalu menggiring orang untuk mengajak kebaikan dan kejujuran. Itu biasanya seperti itu. Sehingga apabila Anda misalkan ingin memiliki ingin bantuan-bantuan dari orang-orang yang dapat untuk curhat, orang-orang yang bisa untuk membantu doa-doa, pilihlah orang-orang yang benar-benar berjalan ke jalan rel kebenaran. Jangan sampai jalan kesesatan. Jadi satu kali sesat, sekeluarga Anda akan sesat. Karena apa? Misalkan A dan B suami istri minta tolong kepada yaitu sesepuh atau praktisi yang berdekatan dengan astral. Kemudian tokonya lancar dan besar sekali. Penghasilannya toko besar. Penghasilan dari toko atau warung itu kan hasilnya dimakan satu keluarga. Dari suami, istri, nenek, kakek, cucu, anak, makan hasil daripada perbuatan atau kerjaan dari iblis dan setan. Sehingga orang-orang yang terlibat di situ nanti akan mendapatkan hantaman, akan mendapatkan balasan atau mendapatkan kesengsaraan di akhir zaman nanti. Apakah anaknya nanti kecelakaan, apa gimana pasti ada. Sehingga hati-hati dalam untuk atau mencari tata cara atau ritual-ritual yang di akhirnya nanti akan menyengsarakan. Sehingga di dunia ini harus pintar-pintar memilih. Hidup itu pilihan. Kamu milih yang pangeranan atau milih yang ke pamer-pameran. Sehingga apabila kita salah pilih, kita akan terseret. Apabila kita benar memilih, maka Anda itu akan aman, tentram, dan akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Jika kita kembali kepada pertanyaan Mbak Lur, apakah orang yang mencari sarana atau syarat yang bersifat pelarisan itu apa bisa dipertanggungjawabkan? Jawaban saya adalah tergantung kepada Tuhan saja. Jadi itu bukan tergantung kepada pasiennya, bukan tergantung kepada pini sepuh atau dukunnya, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah itu menghendaki toko si B misalkan laris, hanya doa sederhana saja langsung bisa laris. Sehingga tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan demikian bahwa orang berusaha itu tetap tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Jadi orang yang sengsara ingin mulia itu tidak salah berusaha. Misalkan orang lapar kemudian mencari pelarisan, itu juga tidak salah. Tidak salah itu saudara. Sehingga tokonya sepi terus mencari solusi, itu tidak salah. Yang salah adalah tokonya sepi mencari solusi, jalan yang sesat itu yang salah. Yang akan menyengsarakan kita. Sehingga kami pun sebagai praktisi juga tidak memaksa Anda untuk datang ke rumahnya praktisi. Silakan Anda untuk berdoa sendiri, karena setiap manusia diberi kepercayaan oleh Allah untuk memohon. Jadi tidak seharusnya praktisi harus didatangi oleh orang-orang yang minta tolong gitu loh. Jadi Anda bisa memohon kepada Tuhan agar usaha Anda akan terkabulkan, akan lancar. Tapi misalkan Anda nanti dari usahanya bangkrut, Anda usaha, kemudian usaha kepada orang-orang usaha atau minta tolong kepada praktisi atau kepada orang yang Anda percaya, tapi jangan sampai yang sesat, yang jelas perjalanannya. Sehingga nanti uang yang kita dapatkan nanti tidak uang-uang yang penuh dengan riba, uang-uang yang penuh dengan penyakit atau virus gitu. Kalau nanti kerjaan kita pernah virus, yang dimakan akan menjadi virus, akan menjadi dosa, karena berasal dari rezekinya dosa, rezekinya murka, rezekinya dari setan gitu. Sehingga kita harus benar-benar memilah dan memilih. Ya, kesimpulannya bahwa orang-orang yang mencari jalan untuk
meraih rezeki itu tidak salah, karena di dalam kepercayaan kita bahwa orang diberi hak atau diberi kewajiban untuk memohon pada Tuhan apapun bentuknya. Doa itu terserah kepada keyakinan dan kepercayaan Anda. Jadi Anda yang berada di Indonesia itu kan agamanya kan banyak, kepercayaan berbeda-beda. Silahkan Anda berdoa kepada Tuhan sesuai dengan amalan Anda. Tapi apabila Anda minta tolong kepada sosok orang yang Anda percaya, pilihlah yaitu orang-orang yang benar-benar tidak menjalani perbuatan yang tercela. Ada pepatah dari Sunan Kalijogo, lamun siro ambek guru kaki, milio guru kang gede martabate. Lamun siro ambek guru kaki, milio guru kang gede martabate. Artinya lek jeneng siro arep berguru, golek guru sing tenan-tenan, guru-guru sing bener, guru-guru sing jujur, guru-guru sing ngerti marang dununging Gusti. Lamun to sira bakal golek tata sarane ning urip, golek tata carane murih, tokone iso lancar, ya golek sesepuh sing ngerti dununging pangeran. Setidaknya nanti pasti dianjurkan dengan kebaikan, tidak disesatkan. Ya, kami juga tidak memerintahkan, juga tidak melarang, itu hak asasi Anda semua. Yang penting berhati-hatilah untuk memilih dan memilih di dunia ini, Mbak. Kadangkala seperti ini, Mbak. Misalkan orang yang meminta tolong kepada praktisi atau orang yang ia percayai itu menuntut 100%. Jadi contohnya seperti ini, misalkan saya memiliki usaha dan kemudian saya ingin usaha saya lebih lancar. Kemudian saya meminta tolong sama Mbah Kendil. Itu ketika saya meminta tolong itu seperti orang tersebut memberikan beban 100% kepada Mbah Kendil gitu loh. Jadi taunya dia minta tolong dan harus berhasil. Itu gimana, Mbah, cara Mbah Kendil menyikapi orang yang cara menyikapi pada saat dia datang? Yang pertama, kita tidak menekan uang. Kita tidak minta uang. Yang pertama itu. Jadi kalau kita minta uang nanti, apabila tidak berhasil, apabila gagal, kita nanti susah. Nanti didatangi pasien, kemudian kita tidak menekan uang, otomatis terserah saja. Yang penting kita sudah berjuang itu. Tentang berhasil dan tidak kan urusan Tuhan. Sehingga sebelumnya si pasien minta tolong kepada kita beri wawasan sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita, wawasan yang berasal dari aliran kita, kepercayaan kita, bahwa namanya manusia hanya bisa untuk memohon, sehingga atas pertolongannya daripada praktisi itu semata-mata kan dimintakan Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kembalinya apabila nanti Allah akan memberkati, Allah akan meridhoi, Allah akan mengizinin, maka tidak menutup kemungkinan bahwa doa kita diterima dan tokonya, warungnya akan menjadi laris. Tapi jangan sampai menjanjikan kepada pasien. Yang pertama, yang kedua, apabila misalkan kemudian si pihak pasien minta tolong kepada kita, terus dia memberikan amplopan, terima saja, nggak masalah itu. Yang penting jangan sampai minta. Saya ulang lagi, jangan sampai minta. Misalkan dia memberikan amplopan, terima, nggak masalah, itu kan rezeki ikhlas. Apalagi lebih baik ditanya, ini ikhlas apa enggak, Bu, Pak? Kalau dia kelihatan matanya itu grogi, ya berikan saja, jangan diterima. Kan kelihatan toh, Mbak, matanya orang ikhlas atau tidak itu. Kalau misalkan benar-benar dia ikhlas, ya kita terima. Kalau orangnya masih grogi, jangan diterima, berikan saja. Kecuali kalau nanti sudah berhasil, tokonya sudah berkembang, warungnya sudah terkenal, penghasilan sudah banyak, misalkan Mbak ini ada rezeki, tokonya lancar, saya kasih untuk beli rokok, terima saja. Yang penting jangan memaksa, jangan menipu, jangan merekayasa, jangan pakai trik, jangan sampai rekayasa berpura-pura, kita bicara apa adanya gitu. Dan jangan menjanjikan yang enak-enak. Berikan sesuatu atau orean atau kalimat atau fitur yang sengsara saja. Kita berikan sengsaranya dulu, apabila nanti mendapatkan berkah itu kan nggak masalah. Nanti kalau yang kita bicarakan itu yang enak-enak, kita gagal, nanti kan mendapat pelecehan dan penghinaan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah tentang pelarisan, Mbak. Tentang pelarisan itu sebenarnya di masyarakat itu sudah punya adat yang dipercayai masing-masing. Saya sering sekali ke warung-warung itu, setiap ke warung itu pasti mususi beras. Setiap mususi beras, si cairan beras itu dibuang di depan warung. Sehingga tanpa diperintah oleh sosok para normat, tanpa diperintah oleh praktisi, dia menirukan kakek neneknya dulu pada saat jualan warung, pakai itu air leri dibuang di depan warung. Air bekas mencuci beras itu, Bang, ya. Terus ada lagi kemudian yang setiap buka toko pasti dia membaca amalan dan doa, itu juga ada. Kemudian ada lagi agar tokonya laris, kemudian setiap
hari kelahirannya dia berpuasa, kemudian tidak tidur semalam, setiap bulan dijalankan 1 kali, terus tokonya menjadi laris. Ada Mbak itu Mbak. Jadi sosok yang punya toko atau warung, misalkan hari kelahirannya hari Senin Wage, hari Senin Wage dia berpuasa, setelah berpuasa besoknya langsung diberi misalkan selamatan bocah ngamong-ngamong dan sebagainya. Akhirnya sampai lama tokonya sekarang masih berjaya saja, itu juga ada. Banyak kiat-kiat yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bukan perintahnya dari paranormal. Ada lagi kepercayaan gini, setiap 1 bulan dia pasti membeli jajan-jajan di pasar atau 7 pasar. Jadi saya mengetahui bahwa ada di daerah sini toko yang lancar. Saya tanyakan tuh, toko sini kok bisa lancar itu, apakah ada pesugihan, apa gimana, apa doa, apa gimana? Enggak Pak, pokoknya saya itu setiap 1 bulan itu pasti puasa netonan, melekan netonan. Setelah melekan nanti yang saya pakai bukan masalah Pak, itu selamatan berupa nasi atau apa. Apa yang saya pakai hanya syukuran bersifat sodakuan yang berupa yaitu jajan pasar. Jadi saya itu ke pasar sampai 7 pasar. Jadi pasar 1 beli jajan, pasar 2 beli jajan, pasar 3 sampai pasar 6, pasar 7 beli jajan. Jajannya dikumpulkan, terus kemudian dihajatkan, diucapkan niatnya, terus didoakan, kemudian jajan itu diberikan kepada anak-anak kecil. Sehingga gendurian anak itu atau selamat mengundang anak-anak kecil Mbak. Jadi bukan orang dewasa, anak kecil dikumpulkan, kemudian dia diajak untuk mengantarkan niat, minta doa restunya sama anak-anak, sama dapat ridhonya Allah. Kemudian dari jajan itu dibagi-bagikan, ternyata alhamdulillah juga jadi laris. Itu Mbak yang saya aturkan. Ya teman-teman, itulah penjelasan kami pada hari ini tentang penglaris yang hari-hari ini mungkin marak sekali dicari oleh teman-teman kita semua. Semoga video kami pada hari ini bermanfaat sebagai hiburan dan sebagai sumber pengetahuan bagi kita semua. Mbak Kendil ada tambahan? Jika tidak ada teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.